Anies Baswedan ini konon akan segera mengumumkan calon wakil presidennya atau cawapresnya karena Anies Baswedan tidak akan memenangi pemilu 2024 nanti. Maka saya rasa akan picik sekali jika kita menganggap bahwa pemilu ini hanya tentang Indonesia saja. Maka hati-hati terhadap tapi apalah yang tidak bisa dibeli menggunakan uang dan kekuasaan. Halo, saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Anies Baswedan ini konon akan segera mengumumkan calon wakil presidennya atau cawapresnya. Tapi buat saya dan kartu saya, siapapun cawapres Anies tidak akan ada gunanya karena Anies Baswedan tidak akan memenangi pemilu 2024 nanti jika Prabowo dan Ganjar ini bersatu bersama-sama. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Siapa di sini yang setuju jika Prabowo dan Ganjar ini bersama? Atau siapa yang di sini masih mendukung Mas Anies dan tidak percaya akan teori ini? Yuk silahkan berkumpul di sini, tuliskan komentar kalian. Kita akan coba lihat dan buktikan menggunakan kartu-kartu saya bahwa politik ini bukanlah hanya tentang kekuasaan saja, tetapi juga tentang dongeng, storytelling, narasi tentang sebuah harapan, tentang bagaimana orang-orang akhirnya memilih dongeng yang paling mereka sukai, yang ingin mereka dengarkan sebelum tidur dan membuat mereka bersemangat saat mereka bangun untuk mengejar cita-cita dan harapan mereka. Maka boleh kita katakan saat dongeng itu diucapkan dalam masa-masa pemilu, maka keberhasilan dalam pemilu atau memilih pemimpin kita adalah saat dongeng yang dijanjikan ini bertemu dengan kenyataan yang sebenarnya. Maka untuk mendefinisikan Indonesia, dengan sangat mudah kita akan tahu bahwa dongeng di Nusantara ini hanyalah tentang dua hal saja, yaitu dongeng tentang kebangsaan atau dongeng tentang keberagaman yang dibalut dalam ikatan Indonesia, atau dongeng tentang bagaimana kehidupan ini harus dijalankan sesuai dengan kaidah agama. Agama siapa? Agama kaum mayoritas, yang tentu saja adalah Islam. Tapi apakah pengertian agama Islam yang mereka ini impikan? Betulkah pengertian tentang Islam yang sesungguhnya? Atau Islam yang diberikan atau ditanamkan oleh orang yang memiliki kepentingan yang berbeda dan ingin agar kita mempercayai bahwa Islam itulah yang harus dipercaya? Maka kita akan selalu diombang-ambingkan dalam ketidaktahuan kecuali kita bersikap kritis dan berani untuk menguji dua hal yang bertolak belakang itu tadi. Dan kita akan tahu bahwa jika memang hal itu terjadi, maka dongeng ini adalah terserah si penceritanya dan bisa diusung oleh siapapun yang akan dijanjikan di masa pemilu, yang tentu saja bisa jadi setelah dia memerintah akan beda ceritanya. Untuk mengaitkan ini dengan Mas Anies Baswedan adalah bagaimana orang-orang yang mengusung tentang politik identitas yang mendukungnya, tapi saat Mas Anies ini menjabat, beliau tidak melakukan politik identitas itu tadi. Apakah ini merupakan satu hal yang bagus? Ya, jika dipandang dari kacamata pendukungnya. Tetapi akan ada ketidaksinkronan dalam sejarah, karena saat politik identitas diusung oleh para pendukungnya, beliau ini diam saja. Tapi saat dia menjabat, hal itu tidak dilakukan seperti apa kata pendukung. Maka kita akan tahu bahwa cerita dan dongeng ini terkadang tidak sesuai dengan kenyataannya, sama seperti mimpi dan realita. Yang harus kita ingat adalah kita ini tidak hidup sendirian dan kita hidup bersama-sama. Bersama dengan tidak hanya saudara-saudara kita di Nusantara, tetapi juga dengan saudara-saudara satu ras kita di Asia dan saudara-saudara yang berbeda ras dari seluruh dunia yang tentu saja memiliki kepentingan yang berbeda-beda, tetapi memiliki kepentingan juga terhadap negara kita. Maka saya rasa akan picik sekali jika kita menganggap bahwa pemilu ini hanya tentang Indonesia saja. Dan kita tahu bahwa kebijakan-kebijakan dari pemerintah mungkin saja akan mengusik orang-orang yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintah yang sebelumnya, dan mereka bisa saja mengutus proksi mereka untuk mengganti pemerintahan yang ada agar kepentingan mereka yang dahulu itu bisa dijembatani dan dilakukan kembali. Dan jika kita menilik akan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, maka hilirisasi dan Undang-Undang Minerba ini hanyalah satu di antara banyak undang-undang dan keputusan yang lainnya yang
mengusik kepentingan negara dari luar yang selama ini mendapatkan keuntungan tapi terus kemudian dipangkas dan dikurangi keuntungannya, yang tentu saja akan membuat mereka marah dan perlu untuk mengirimkan proksi mereka agar pemerintahan yang berikutnya akan mendukung dan memberikan kebijakan yang mengizinkan hal yang menguntungkan mereka di masa lalu bisa terjadi kembali di masa kini. Maka hati-hati terhadap framing-framing atau poin-poin cerita yang disematkan, yang diidentikan dengan diri mereka dan diidentikan dengan lawan politiknya. Misalkan pemerintahan rezim Jokowi yang berpihak kepada oligarki. Lalu jika kita melihat Mas Anies Baswedan yang didukung oleh Pak Yusuf Kalla, terus kemudian ada Pak Surya Paloh di situ, juga Taipan Tionghoa yang ada di belakangnya pula, apakah mereka bukan oligark juga? Maka kembali ke awal dari konten ini tadi, semuanya tentang narasi yang berusaha dibuat hitam dan putih, tapi ternyata ini semua sebenarnya abu-abu di dalamnya. Maka jika permasalahannya adalah tentang agama dan nasionalis, maka kita akan mengerti bahwa jika permasalahan itu hilang, maka kita akan bisa melenggang dengan santainya menuju ke tahun 2030 hingga 2045, di mana Indonesia akan mendapati bonus demografi yang bisa berpeluang membawa Indonesia menjadi salah satu negara maju menuju negara adikuasa nanti. Masalah agama yang sering diidentikan dengan usaha menerapkan syariat Islam di Indonesia sesuai dengan Piagam Jakarta selalu dijadikan sebuah narasi yang membensini pergerakan orang-orang yang merasa bahwa ajaran Islam yang sebenarnya harus didasarkan kepada hal yang mereka yakini itu tadi. Sedangkan dalam nasionalisme, Pancasila, sila pertama jelas mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah nafas yang akan memberikan nyawa kepada nilai kebangsaan Indonesia itu sendiri. Lalu mengapa hal ini harus dipermasalahkan lagi dan lagi? Dan bagaimana narasi tentang agama, tentang penzoliman umat Islam, tentang penzoliman kepada ulama-ulama, tentang bagaimana menarasikan bahwa rezim Jokowi ini identik dengan PKI, selalu diangkat lagi dan lagi, yang padahal dalam kenyataan itu hanyalah sebuah teori konspirasi. Dan jika ternyata memang kaum-kaum yang merasa bahwa pendirian syariat atau penzoliman terhadap agama ini memang terjadi, mereka sekarang ini bernaung di bawah naungan koalisi perubahan yang dinaungi oleh 3 partai, maka jika mereka ini menganggap bahwa partai PKS menaunginya, maka ini adalah sesuatu yang mungkin saja saya bilang tepat adanya. Tetapi jika kalian percaya bahwa partai Nasdem dan Demokrat ini ada di belakang kalian dengan sebuah nafas yang sama, ingin mengembalikan dasar bangsa ini kepada pelaksanaan syariat Islam untuk pemeluk agamanya seperti yang disampaikan dalam Piagam Jakarta, maka saya katakan bahwa Nasdem dan Demokrat ini hanyalah pansos saja karena besarnya kekuatan oposisi dan politik yang dimiliki oleh para pengusung ideologi ini tadi, yang nanti mungkin saja setelah mereka mendapatkan kekuasaan, ya Metro TV akan kembali lagi kepada Metro TV yang dahulu, tidak Metro TV rasa TV One seperti yang sekarang. Yang ironisnya TV One sekarang malah menjadi seperti Metro TV di zaman dahulu. Tapi apalah yang tidak bisa dibeli menggunakan uang dan kekuasaan. Maka memang jika ternyata dasar negara kita Pancasila itu sudah mengandung ketuhanan yang memang sudah kita percaya membawa kita hingga kepada titik saat ini, maka apa yang perlu diperdebatkan lagi? Dan jika ternyata apa yang dilakukan oleh Jokowi dalam 10 tahun kepemerintahannya nanti, ini adalah sesuatu yang terbukti bisa membawa kita menjadi bangsa yang resilient menghadapi COVID-19 hingga terus bertumbuh dalam krisis dunia yang menantang seperti saat ini, yang dalam 10 tahun nanti harus dirubah dan diganti lagi. Maka kita akan mengingat bahwa perubahan yang terjadi hanya akan menguntungkan satu pihak saja, penjajah negeri ini, yang akan mengirimkan proksinya dan berusaha mengacak-ngacak dan membenturkan kita dengan saudara-saudara kita se-Nusantara. Terima kasih untuk kalian yang mengikuti hingga akhir konten ini, konten tentang kebangsaan yang berusaha untuk kita rajut dan terus kita pertahankan, yang dalam era sosial media seperti ini sangat mungkin untuk dicabik-cabik dan saling dibenturkan. Tulis komentar kalian di bawah sini jika setuju atau bahkan jika kalian menentangnya. Marilah kita berdiskusi dan semoga kita akan bisa melalui pemilu ini dengan damai. Dan kita akan mendapatkan pemimpin yang akan membawa kita menuju 100 tahun keberadaan Indonesia di 2045 nanti. Terima kasih dan salam.